Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan andai kata kedapatan motor Beat starter kasar ini mogok, permasalahannya hilang pengapian ya. Jadi saya akan mentutorialkan gimana caranya mencari atau menganalisa kerusakannya ya, mencari tahu apanya yang bermasalah. Alat khusus yang diperlukan, alat seperti ini ya. Ini alat rakitan sendiri, bikinan sendiri, dan bikinnya pun gampang ya. Ini bolam, ini bekas fitting lampu sen ataupun lampu seri, bebas ya. Yang penting ada bisa buat dudukan bolam yang punya dua kabel ya. Nah ini kita manfaatkan satu kabel, karena kemarin ada yang nanya ya, buat bikin alat seperti itu seperti apa. Jadi satu kabel itu dibikin runcing berbentuk jarum, tujuannya untuk mencolok kabel ya. Jadi kita tidak perlu mengupas kabel ataupun menggunting kabel. Jadi kita untuk mengecek arusnya nanti cukup mencolok ya. Makanya ini kita bikin tajam seperti ini. Untuk bahannya sendiri ini dari per kampas rem Matic ya, yang agak panjang Yamaha. Nah untuk yang satunya lagi dibikinkan penjepit seperti ini biar gampang kita menjepitkan di kepala aki. Kalaupun tidak ada penjepit seperti ini tidak masalah ya, nanti cuman ditempelkan saja ya ke kepala aki. Nah jadi seperti ini, satu kabel untuk penjepit, untuk penusuk, satu kabel untuk penjepit ya. Nah, jika kedapatan motor Beat FI starter kasar ini hilang pengapian, langkah pertama yang harus dicek mulai dari bawah dulu ya, dari koil. Nah, seandai kata ini motornya mogok, starter tangannya jalan, ditekan tombol starter muter, ditekan tombol starter muter. Dengkol pun kompresi ada, tapi setelah dicek pengapian ternyata pengapiannya dari kuil tidak ada ya. Nah jadi cara menganalisanya seperti ini, biar nggak gagal paham jangan di skip videonya. Cabut dulu kabel busi ataupun kabel kuil ya, tutup businya seperti ini. Nah ini kabel businya dicabut, dibuka, putar ke kiri. Nah ditempelkan ke sini. Kalau motor normal ini wajib ada apinya ya, standarnya oh kelihatan. Nah karena ini motor normal dia wajib ada apinya. Seandainya di sini tidak keluar api, apalagi yang harus kita cek naik sekali di bagian koil ya. Perhatikan di sini, ini ada koil, ini koil, biar enak ya. Nah aki sudah dibuka, lalu gunakan ini alat tes. Perhatikan di kedua kabel ini, kelihatan nggak kabelnya? Dua kabel kelihatan nih, dua kabel ini. Nah warna hitam ini sama warna kuning garis hijau ini harus menghantarkan arus positif sama negatif ya. Pilih salah satu yang mau kita tes. Contoh ini saya kabel warna hitamnya dulu, dicabut boleh, tanpa dicabut pun nggak apa-apa ya. Nah, untuk warna hitam ini positif, jadi 12 volt, keluaran kunci kontak. Untuk mengeceknya kaki yang tespen yang satunya kita pasang di kaki positif ya. Nah nanti kita sorry, kaki yang satunya kita pasang di kaki negatif aki ya, karena yang mau kita cek itu positifnya, jadi lawannya kita taruh di negatif ya, karena yang mau kita cek adalah positif. Lalu colok jarum tadi dimanfaatkan yang sudah kita runcingkan, colok kabelnya. Nah hidup ya, berarti yang satu kabel itu normal. Kontak mati dia mati, kontak on di sini wajib hidup seperti ini ya, berarti itu normal. Seandainya kabel hitam 12 volt dari keluaran kontak dari kiprok ini tidak ada arus, nah maka kuil tidak akan mengeluarkan api juga ya. Nah
kita ibaratkan kabel hitam ini tidak mengeluarkan arus ya. Jadi pengecekannya mau kemana lagi? Untuk gampangnya saya akan buka dulu bodi semua ya. Nah ini sudah dibuka ya, biar gampang. Nah kabel hitam ini, seandainya kabel hitam ini tidak mengeluarkan arus positif ya, setelah kunci kontak on, lalu pengecekannya kemana lagi? Pahami dulu jalurnya ya, dari sekring, dari aki dulu ya. Seandainya hitamnya nggak ada, dari aki dulu. Kabel satunya di main, karena kita yang mau kita cek positif, jadi lawannya adalah negatif. Di negatif, satunya aki dulu harus dicek. Kalau aki mati, otomatis di sini kan nggak keluar arus. Aki dulu ada, kalau nyalanya terang udah normal ya. Ini terang, nyalanya normal. Setelah aki, lalu balik ke sini, sekring yang main. Balik ke sekring yang main ya, karena kalau ini putus, sama di sini pun tidak akan keluar arus. Nih, itu saya cabut ya sekringnya, kunci kontak on. Agak berat. Nah, di sini tidak keluar arus ya. Berarti dari sekring ini juga pengaruh kalau sekringnya putus. Seandainya sekringnya tidak putus, begini cara ngeceknya. Cek yang dari aki dulu, warna merah. Ini dari aki langsung warna merah. Orang dekat nggak kelihatan warna kabel. Ini warna merah dari aki ya. Nah, lalu setelah di sini colok juga sebelahnya warna merah putih. Kalau menyala berarti sekring ini sudah terhubung ya. Tapi kalau di sini kita colok tidak menyala, di sini menyala, berarti di sini putus, sekring ini putus atau tidak connect dari kakinya ya. Nah, karena ini normal maka di sini menyala. Nah, lalu di sini kabelnya warna merah garis putih. Setelah dari sini dia masuk lagi ke kiprok. Ah, perhatikan kiprok. Nih, nah ini masuk ke kiprok ya. Ini sebelum kunci kontak, walaupun ini sebelum kunci kontak on ya. Sebelum kunci kontak on di sini udah ada semua. Kunci kontak open di sini ada semua. Ini sekring sama ini ya. Di kiprok ini warna kabel merah garis putih dari sekring. Nah, ini ada semua kunci kontak off. Seandainya di kiprok ini tidak menyala, tapi di sekring ini tadi nyala, arusnya di sini tidak nyampai, kalian wajib cek warna kabel yang warna merah garis hitam ini sampai ke sini. Ya, ini jalurnya. Pasti putus kabelnya. Kalau di sini dicek tidak ada. Kan kiproknya udah dapat arus dari sekring nih, masuk ke sini. Nah, ini dia keluar lagi ke sini. Posisi kunci kontak tetap off ya, tetap off. Masuk lagi ke merah garis hitam. Ini keluarnya dari kiprok, ini masuknya ke kiprok. Nah, jika yang merah garis hitam ini tidak keluar arus, maka kiproknya yang bermasalah. Berarti kiproknya yang mati. Nah, kalau kiprok mati, kunci kontak pun tidak dapat arus 12 volt. Karena kunci kontak itu kabelnya berawal dari sini. Merah garis hitam ini keluaran kiprok, kondisi mesin mati, kunci kontak mati ya. Lanjut lagi, kabel yang keluaran kiprok ini kabel merah garis hitam. Jika di sini jika di sini ada ya normal, lanjut ke kunci kontak. Ingat urutannya, kembali ke kunci kontak. Karena keluaran kiprok ini masuk ke kunci kontak dulu untuk bit yang ini, bit yang starter kasar ini. Dicek. Tadi untuk bagian depan nggak saya buka ya, karena malas mau bukanya. Yang jelas di sana ada kabel warna merah garis hitam. Itu dari kiprok masuk ke kontak. Dia bukan dari aki ya, bukan dari aki langsung atau bukan dari sekring, tapi dari kiprok khusus motor ini. Colok kabel hitam, kabel merah garis hitamnya colok pakai jarum seperti ini. Jika menyala normal, jika bolamnya tidak menyala, berarti kabel ini putus. Kabel dari sini menuju ke kontak itu putus. Karena di sini ada, tapi di sini tidak ada. Padahal dia satu kabel. Nah, silakan dicek kabelnya. Kalau malas ngecek, kalau saya tinggal saya ganti kabelnya. Pas jumper di sini langsung jumper ke sana. Kalau malas ngecek, malas buka kabel isolasi ya. Nah, setelah dikunci kontak, nanti dia posisi kontak harus di-on kan, ya. Kabel keluar kunci kontaknya warnanya hitam. Nah, di sini dia menuju ke sini. Kita langsung aja ya, karena nggak dibuka bodi. Tapi percaya saja di sini
Di sini itu pasti ada kabel hitam sama kabel yang merah garis hitam. Nah, kabel keluar dari kunci kontak itu kabelnya warna hitam. Kelihatan nggak warnanya? Hitam. Seandainya kita colok kabel warna hitam di kontak, kita kunci kontak on, dia hidup, ya, keluar arusnya dari kunci kontak, berarti normal. Tapi jika kunci kontak kita on kan, tapi tidak ada arus positifnya dari kabel warna hitam, berarti kunci kontak yang bermasalah. Ganti kunci kontaknya atau diperbaiki. Menuju ke kontak aman, keluar dari kontak aman ya. Nah, keluar dari kontak itu dia langsung terhubung ke sini. Nah, ini langsung finish ya. Finishnya di sini. Finishnya di sini. Ini kabel hitam ini keluaran kunci kontak. Nah, normalnya hidup. Kontak off mati, kontak on hidup. Nah, jika kontak on tapi di sini tidak mau hidup, berarti kabel yang dari sini sampai ke kontak itu putus ya. Putus. Silakan disambung atau boleh dicari putusnya di mana ya. Nah, finish yang bagian positif normal ya. Lalu kita cek bagian massa. Jika kabel warna hitam ini udah normal, tapi yang nggak ada malah masanya, misalkan yang kuning garis hitam. Nah, ingat untuk ngecek massa kakinya pindah ke positif ya, pindah ke positif dulu, lalu cek massanya dengan cara diengkol. Nah, ini kunci kontak on, dia sudah mengirimkan massa ya, normalnya. Kunci kontak off, bukan, keliru. Kunci kontak off dia sudah mengeluarkan massa ya. Nah, setelah kunci kontak kita putar on, dia mati. Mati ya, kunci kontak on dia mati. Lalu diengkol atau di starter ya, boleh diengkol atau di starter. Ini saya starter. Nah, ada ya, massanya ada, normal. Nah, seandainya massa ini tidak keluar setelah di starter, naik lagi kabel kuning garis hijau ini dari sini, dapatnya dari sini, ECU ya. Nah, ini dia ECU-nya. Sebelah sini lagi, kembali sini. Nah, dari mana kuning garis hijau ini? Dari ECU. Cari yang warna yang sama. Kuning garis hijau. Nih, dekatkan kameranya. Cari ya satu-satu ya. Nah, ini kuning biru, bukan. Ini kuning hijau, coba dekat ini ya. Kuning biru apa hijau tuh? Hijau. Hijau apa biru? Biru. Oh, maaf ya, keliru, bukan hijau, tapi biru. Maklum ya, matanya udah, kalau malam-malam begini matanya udah kurang mendukung. Nah, dari sini kabelnya terhubung ke sini. Jika di sini tidak ada sinyal massanya, langsung kita colok di sini dari sumbernya. Merah, kuning garis hijau, colok ya. Biru. Kuning biru, hijau lagi. Kuning garis biru, colok dari sini, starter lagi. Nah, ada ya. Normal. Tapi jika di starter ini tidak ada, berarti kabelnya putus. Kuning hijau ini yang langsung ke sini itu putus. Dicolok di sini ada arusnya, tapi di sini tidak ada, berarti putus kabelnya. Boleh disambung, di jumper ataupun dicari. Nah, lalu setelah itu, jika di sini tidak ada arusnya, kita engkol dia tidak mengeluarkan massa, di starter tidak mengeluarkan massa, berarti ECU ini tidak bekerja ya, tidak mengeluarkan massa ataupun ECU-nya rusak ataupun dia tidak dapat supply 12 volt sama negatif dari aki ya. Nah, jika di sini tidak keluar massa, ini poin pentingnya ya, poin pentingnya. Di sini tidak keluar massa misalkan. Ketahui dulu syarat ECU ini mengeluarkan massa ke koil, ke injektor, wajib ada
masuk 12 volt ke, wajib ada makanannya ya, 12 volt positif sama negatif, baru ini bisa on. Penasaran nih, ini mati, entah ininya yang rusak atau kabelnya. Cek dulu kabelnya ya. Cari yang masuk ke kabel ECU ini, warna kabelnya itu warna hitam. Warna hitam ini ya. Nah, masuknya kabel warna hitam, colok. Karena itu positif, di sini pindah ke negatif kakinya. Negatif kaki, colok di sini warna hitam. Jika ada kunci kontak on, sudah ada, normal berarti kabelnya. Tapi jika tidak ada, berarti kabelnya putus. Kabel yang hitam ini sama, keluaran kunci kontak juga putus. Yang bercabang hitam ini bercabang ke sini, bercabang ke sini, putus berarti ya. Nah, jika di sini tidak, di sini ada, lalu kembali ke masa, positifnya sudah, dia harus ada masa. Untuk masa di motor Honda ini warna hijau. Ini pindah ke positif lagi ya. Lalu kita cek masanya. Masa warna hijau 1, cek, colok, ada ya, normal. Ini hijau lagi. Setelah standar samping, lupa saya. Standar samping ya, setelah standar samping. Ini berbentuk masa. Nih. Masa utama itu nih, kalau kita ngelihat dari pin ini 3 ke kiri atau kayak gini ngelihatnya ya, 1 2 3, yang dekat aja lah biar gampang. Kita lihat dari pin ini 1 2 3, 3 yang ini yang warna hijau yang terakhir ini masa langsung, masa body wajib ada. Nah, jika tidak ada, kalian bikinkan saja sambung kabel dari sini ke body, ke masa atau ke masa aki ya. Nah, lanjut lagi. Nah, jika yang sebelahnya ini, cek sebelahnya. Jika yang sebelah ini masanya ada, berarti dari standar samping itu udah nyampe ke sini masanya. Jika di sini tidak ada, lalu cek ke standar samping. Ada enggak masa yang keluaran dari standar samping? Jika kabel keluaran standar samping ini tidak ada, ini yang tengah nih. Perhatikan dekat kan? Yang berdekatan sama warna kuning ya. Ini keluaran standar samping. Jika tidak ada di sini, yang kabel hijau tengah ini tidak ada, kalian boleh langsung cek di standar samping. Kabel standar samping, cek apakah kabelnya putus atau tidak ya. Cek kabel standar samping. Kalaupun malas mau ngecek, bisa langsung begini. Di jumper, dikelupas kabelnya, dibikinin masa dari rangka. Disambung langsung bisa ya, tanpa melewati standar samping. Tapi efeknya nanti motor ini tidak bisa dimatikan dengan standar samping. Mesin hidup pas parkir standar samping, tapi motor masih bisa hidup. Biasanya kan normalnya di standar samping mati, tapi kalau kita langsung bikin masa dari sini ke sini, maka standar samping walaupun turun dia tetap hidup, tidak berfungsi lagi. Nah, seandainya ini normal 12 volt ada, masanya juga ada. Lalu pulser yang harus dicek. Syarat ini mengeluarkan sinyal massa ke kuil itu ada positif, ada negatif, dan ada pulser ya. Perintah dari pulser untuk mengatur waktu pengapian sama waktu pengkabutan penyemprotan bahan bakar. Jika normal semua tadi ya, yang positif normal, negatif normal, baru pulser. Jangan kemana-mana dulu, pulser dulu. Untuk ngecek pulser, gunakan alat khusus seperti ini ya. Ini bisa bikin sendiri, ini saya bikin sendiri ya. Kenapa harus pakai ini? Karena sinyal pulser itu dia cuma 3 volt ya. Kecil-kecilnya itu 3 volt. Jadi harus pakai bolam yang kapasitasnya 3 volt. Bolam ini bisa, atau bolam ada zaman dulu itu ada korek yang ada senternya. Bolam itu juga bisa ya. Kenapa harus pakai bolam ini? Karena kalau pakai bolam yang ini tidak kuat. 3 volt nggak bakal mampu menghidupkan bolam besar ya. Jadi pakai bolam yang kecil. Nih, ini kita cek pulser nih.
Untuk pulser letaknya ada di sini, di magnet, dekat magnet ya. Untuk kabelnya di bit starter kasar ini warna kuning sini. Karena nggak usah ngecek dari sana ya, karena harus buka. Jadi dari kabelnya aja dulu. Nah ini pulsernya warnanya ada kuning sama putih garis kuning. Ini dari pulser. Negatif sama positif pulser ya. Jadi kita cek nih pulsernya. Pakai bolam yang kecil tadi. Bolam yang ini. Nah, colok sini satu. Colok ke sampingnya lagi satu. Nih. Perhatikan, dekat. Perhatikan bolam kecil ini. Nyala ya, 3 voltnya. Kalau ini hidup, di sini kita cek hidup, berarti pulsernya normal. Lalu cek kabelnya. Jika di sini hidup, pulsernya normal, cek kabel dulu. Barangkali kabel yang dari sini ini putus, yang menuju ke ECU. Nah, cara pengecekannya begini. Tadi kan di sini kita ngecek pulser. Nah, lanjut ngeceknya di sini, langsung saja yang nyampe ke ECU. Untuk di kabel warnanya sama dengan ini ya, satunya kuning polos, satunya putih kuning. Nah, cari di sini. Ini kuning polos. Satunya lagi putih kuning. Mana putih kuning? Nah, ini dia berdekatan ya. Nih dua ini. Kuning sama putih kuning. Cabut nggak apa-apa. Cabut dulu ECU-nya. Karena kita mau ngecek pulser kan. Nah, cabut dulu ECU-nya. Cari jarum pentol biar enak. Satu. Colok jarum pentolnya, itu warna kuning, itu warna putih garis kuning di sebelahnya. Colok lagi di sebelahnya. Jangan deketan ya. Nanti deketan malah tersambung, malah susah. Nah, begini. Pasang lagi nih, cek lagi. Ini untuk mengecek kabel pulser ya. Pulsernya normal, tapi nyampe nggak ke sini. Percuma walaupun pulser baru pun, kalau nggak nyampe ke sini ya percuma kan. Starter, lagi lampunya. Oh iya, sorry. Untuk ngecek untuk starter harus dipasang ini, pasang apa? ECU baru bisa starter. Di engkol ya. Iga bak sana. Perhatikan nih bolamnya. Nah, lalu sudah terpasang bolam engkol ya. Oh, hidup. Normalnya hidup. Seandainya di sini tidak hidup, di sini tadi hidup, berarti kabelnya yang masalah. Kabel yang ke sini, dari sini ke sini putus. Silakan dicari atau di jumper ya. Bisa juga dari soket yang keropos, jadi nggak connect ke sana. Nah, lanjut lagi. Pasang lagi ECU-nya. Anggaplah ini kita berarti dari ECU ini syaratnya mengeluarkan massa itu sudah ada semua, misalkan 12 volt setelah kunci kontak itu ada, massanya ada, yang dari ECU ini pulsernya juga ada normal, tapi sinyal yang menuju ke coil tidak ada, berarti ECU ini tidak bekerja, tidak berfungsi. Ganti ECU-nya, berarti ECU-nya yang mati, ganti ECU-nya. Lanjut lagi, ini hampir finish ya. Kalau 12 volt ada, massanya ada, pulsernya ada. Cek bagian ini untuk mengecek massa keluaran ECU-nya. Bagian kabel warna kuning garis biru. Nah, yang tadi ya. Dari sini dari ECU keluar menuju ke coil. Terus finish. Nah, finish ya, selesai. Selesai kupas tuntas dari awal sampai akhir ya. Semoga bisa dipahami karena videonya itu agak lumayan panjang dan ribet ya. Jadi cukup sampai di sini videonya ya. Sudah finish.
dari positif, kunci kontak, masa itu sudah ada semua, sudah selesai lah, sudah kita bahas semua ya. Jika saya ada salah kata ataupun ada kesalahan di penjelasan saya, mohon maaf. Nah, tambahan lagi ya, yang tadi ada yang ketinggalan penjelasannya. Di kabel masa ini, kabel injektor sama masa coil itu ya, dia ada berhubungan ya. Jika kabel injektor ini masanya putus, maka coil pun tidak akan mengeluarkan arus ya. Coil tidak akan mengeluarkan arus. Begitu juga jika kabel coilnya ini putus, di sini tidak terpasang, maka sinyal masa ke injektor juga mati ya. Dia harus terhubung seperti itu. Nah, ini contoh nih, sinyal soket injektor saya cabut. Anggaplah ini putus yang kabel sinyal yang menuju ke injektor ya. Anggaplah yang warna pink ledes biru ini putus misalkan. Coba kita cek di sini. Apakah keluar api atau tidak? Starter. Nah, mati ya. Kalau putus kabel yang ke masa keluaran ECU menuju ke injektor itu putus, coil pun mati, tidak mengeluarkan api ya. Jadi wajib terhubung. Nah, misalkan nih, udah kita cek semua nih, dari penjelasan dari awal tadi normal semua, tapi masih nggak ngeluarin api. Coilnya masih, ECU-nya nggak mengeluarkan api. Pulser ada, 12 volt ada, masa utama ada, masa standar samping ada, tapi ECU-nya udah diganti baru, tapi masih nggak mau mengeluarkan api. Ini masalahnya. Berarti yang bermasalah kabel dari ECU itu, yang masa yang dari ECU menuju ke injektor itu putus. Jika yang tadi sudah kita cek normal semua, masanya ada nih di sini. Masa udah keluar 12 volt ada, tapi pengapian masih tetap tidak ada. Berarti coilnya yang rusak ya, ganti coil.